bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ucapan syukur tadi nikmat-nikmat yang dikaruniakan oleh Allah ditambah serta diberkahi olehnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tatkala kita selalu ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat kita juga diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini masih di dalam pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi pembahasan pada pagi hari ini lumayan agak tabu, bahasa Indonesianya agak risih, agak mendalam sedikit. Tapi sebelum Tiang bahaskan, Tiang minta maaf terlebih dahulu dan Tiang meminta permaklumannya supaya jangan dianggap terlalu nyeleneh mungkin atau terlalu ngeras mungkin. Namun ini juga perkara yang termasuk membatalkan puasa. Apa itu? Yaitu al-istimna. Al-istimna kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dimaknakan dengan onani atau masturbasi. Lamun dengan maka onani unit para, lamun dengan nina masturbasi. Mungkin ina-ina yang masih bingung apa aja kena onani, apa aja kena masturbasi. Sadabara ngaran onani alias masturbasi niki lamun teu maknaan mungkin baca di kitab apa aja kena adit sangerti bares kembe kok batalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatizina ustazatina fid daraini amin. Al-muqaddiru sabi' al-istimna'u ay talabu khurujil mani imma biyadihi aw biyadi halilatihi aw bifikrin aw nazarin in alimal inzala fihima aw bimudaja'atin fa iza anzala fi ihda hadhihi al-halat batala shawmuhu. Baik. Jadi sadepara ngaran istimna marak muqaddimah sabarun adalah onani atau masturbasi.
apa kena tebaran aran onani atau masturbasi niki qala khurujil maniyyi imma biyadihi au biyadi halilatihi. Jadi setebaran aran onani merangsang salah satu di antara anggota tubuhnya ini supaya air maninya keluar. Jadi merangsang alat kelaminnya dengan menggunakan tangannya atau dengan menggunakan tangan istrinya, kemudian keluarlah air maninya. Maka inilah yang dinamakan dengan onani bagi orang laki-laki, sedangkan bagi perempuan dinamakan masturbasi. Au bifikrin, atau dia merangsang keluar air maninya itu dengan dia menghayal, memikirkan sesuatu yang mengandung dan merangsang syahwatnya. Sehingga tatkala dia memikirkan sesuatu itu, misal dia membayangkan di dalam pikirannya, memikirkan ada seseorang yang berpakaian seksi misalnya dalam pikirannya, sehingga keluarlah air maninya. Itu juga termasuk bagian daripada istimna, alias onani, alias masturbasi, juga itu termasuk bagiannya. Au nazarin, atau dia merangsang air maninya keluar dengan menonton, melihat sesuatu yang dapat menggairahkan syahwatnya. Boyanan TV, mulai TV nu film adalah film yang vulgar, kelamin konte, selatan konte, selaku kekurangan. Miskin doang TV nu, dengan sugih nu sebenar lengkap dengan terbuka aurat. Lagu TV nu artis kaya tetapi pada hakikatnya miskin. Kenapa? Karena lagi sekali seharusnya tubuh yang menjadi aurat itu tidak boleh ada yang terlihat. Nah, jenis film yang seperti itu yang ditonton di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian setelah menontonnya bangkitlah gairahnya, syahwatnya naik, meningkat, kemudian keluarlah air maninya. Ini juga termasuk bagian daripada istimna. Nah, permasalahan yang tadi itu apakah termasuk hal yang membatalkan puasa atau tidak? Tatkala memikirkan sesuatu kemudian keluar air maninya. Tatkala kita tonton suatu film yang merangsang syahwat kemudian keluar air maninya, apakah itu termasuk perbuatan yang dapat membatalkan puasa? Ini penting untuk kita kaji saat ini. Adit sa dendek sembarangan boya TV. Bulan puasa, dikejulu bulan puasa nih, hati-hati. Jangan sampai gara-gara nonton TV terjadilah permasalahan seperti yang tadi. Nonton kemudian hatinya terangsang. Setelah hatinya terangsang keluarlah air mani, maka akan timbul hukum di dalam permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya juga yang termasuk istimna adalah aubi mudojaati. Mudojaah artinya berpelukan dengan istrinya. Sinsak nganten baru, masih anget-angetnya, masih honeymoonnya, akhirnya dia peluk istrinya. Rendang keseninan, kampung keseninan, kejelu bulan puasa. Tatkala dia memeluk istrinya, akhirnya naik syahwatnya, tiba-tiba keluarlah air maninya di siang hari bulan suci Ramadan. Yang seperti ini juga masalah, apakah batal puasanya atau tidak? Di sini diterangkan
fa iza anzala fi ihda hazihil halat batala saum. Lamun terjadi salah satu permasalahan seperti yang sebut baru, yang sudah disebutkan tadi itu, batola saum, batal hukum puasanya. Pertama, terkala dia mengeluarkan air maninya dengan tangannya, ia sintekan alat kelamin, kemudian setelah dia pegang keluarlah air maninya siang hari bulan suci Ramadan, batal hukum puasanya. Kalau malam bagaimana? Ya tidak, ngelur doang kanggo nunggu malam, kenjelu baru membatalkan puasa. Tapi kalau yang malam ya jelas puasanya memang tidak batal. Tetapi apakah itu berdosa atau dia tidak kalau malam? Ya jelas. Baik. Yang kedua, dia mengeluarkan spermanya dengan sebab mungkin seperti tadi tonton TV, kemudian syahwatnya naik, kemudian keluar air maninya. Apakah itu batal hukum puasanya? Kalau itu terjadi siang hari bulan suci Ramadan, jelas batal hukum puasanya. Kalau hanya sekedar naik syahwatnya tapi tidak keluar air maninya, ya bagaimana? Hatinya menggebu-gebu lihat artis di TV itu ngagun doang tangga, lagu den subun air mani berbeda, itu sekedar puasanya sah tapi pahalanya 0,0. Sekedar ringanan sekedik masalah, sah puasa lagu 0 pahala. Lamun disampai subun aimanin boya artis-artis sah keselana karena konten di TV ini. Iya, tak kalau berdahlil dulu enggak sangkanya. Nah, namun sekarang akan lebih dirincikan kembali bagaimana penjelasannya secara rinci. Wa khulasatu mas'alati khurujil maniyyi annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Nah, tadi secara umum disebutkan di mukaddimah awalnya, pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu secara umum disebut batal shaum, batal hukum puasanya. Namun tatkala dilihat, ditinjau dari segi-segi yang lain, ternyata ada kalanya di waktu yang lain puasanya tidak dihukumi batal, dan ada kalanya batal, dan ada kalanya juga tidak batal, sesuai dengan kondisi bagaimana dia melakukannya tatkala keluar air maninya. Jadi hukum itu bisa terjadi perubahan seperti tadi, yang semulanya batal bisa berubah menjadi tidak batal. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, katanya dalam qawaid al-fiqhiyah. Hukum itu bisa terjadi perubahan status hukum tergantung illatnya. Nah, jadi lagi sekali, mengeluarkan air mani di siang hari bulan suci Ramadan, ada kalanya puasanya menjadi batal, ada kalanya puasanya tidak batal. Di bagian pertengahan di sini disebutkan fayutimu fi halataini, puasa akan batal hukumnya tatkala mengeluarkan air maninya di siang hari bulan suci Ramadan, apabila keluar air maninya itu dengan dua model, dua cara. Yang pertama
bil istimna'i ay pada bi khurujil maniyyi mutlaqan bi ayyi kaifiyatin. Yani merangsang keluar air mani secara mutlak bagaimanapun caranya. Merangsang keluar air maninya secara mutlak bagaimanapun caranya. Seperti tadi, apakah menggunakan tangannya sendiri atau menggunakan tangan istrinya, maka batallah hukum puasanya. Yang kedua, wa iza basyara imra'atahu min ghairi hailin. Yang kedua, dia menyentuh istrinya, apakah dia memeluk istrinya atau bagaimana caranya, di mana terkala persentuhan dirinya dengan istrinya itu tanpa ada penghalang, tanpa ada lapis. Mohon maaf ini agak dalam sedikit, tapi perlu dipahami, khususnya bagi yang sudah berkeluarga. Jadi contoh misalnya istrinya lagi tidak berbusana lengkap, datanglah dia, kemudian dia menyentuh istrinya, dia meraba istrinya, memegang istrinya tanpa ada lapis antara dia dengan istrinya. Kemudian tiba-tiba keluarlah air mani si laki-laki ini di siang hari bulan suci Ramadan. Maka itu termasuk perkara yang menyebabkan batal hukum puasanya. Dalam kedua keadaan ini batal hukum puasa seseorang. Yakni keadaan yang pertama, merangsang dirinya dengan menggunakan tangan atau menggunakan tangan istrinya, kemudian keluar air maninya, batal hukum puasanya. Atau yang kedua, menyentuh istrinya tanpa lapis, kemudian terkala menyentuh istrinya tanpa lapis keluarlah air maninya pada siang hari Ramadan, itu batal hukum puasanya. Kemudian keadaan yang kedua, terkala tidak batal, wala yutiru fi halatain. Begitu pula dalam dua keadaan puasanya tidak batal. Dalam dua keadaan puasanya tidak batal. Al-awwal iza kharaja min ghairi mubasyaratin kanazarin au fikrin. Apabila air maninya keluar di mana min ghairi mubasyaratin, dengan cara tidak menyentuh istrinya, nyerang seret doang seninan sukun air mani, sungguh tinggi sahabatnya seperti ini. Nyerang seret-seret seninan sukun air mani, batal hukum, tidak batal hukum puasanya. Jadi lamun nyerang seret dan seninan sukun air mani, jadi ini batal. Subhanallah ini. Yang kedua, wa iza kharaja bi mubasyaratin walakin bihaidin. Yang kedua, keluar air maninya dengan sebab dia menyentuh istrinya akan tetapi menggunakan lapis. Tegan ke seninan dalam keadaan seninan kawi kere, dan cara langsung tegan kulit. Seninan kawi kereng mau yang tekan atau yang beklami seni namun tekan, berarti ada lapis antar iman dan kulit senina dia pun tekan. Lagu sukun air mani berbeda. Ini juga tidak batal. Jadi masalah megang pasangan
baru batal apabila tidak ada lapis. Jadi memegang istrinya dalam keadaan tidak ada lapis, kemudian keluar air maninya, batal. Kalau memegang istrinya, namun tatkala pegang istrinya dalam keadaan berpakaian, punya lapis, ngelang, kemudian keluar air maninya, tidak batal. Jadi seperti begitu. Mungkin hanya itu mukadimah, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi sangat jelas. Sekiranya ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada jawab. Masalah doa juga ini. Masalah baru darah. Doa, masalah doa. Sandi baru darah enggak? Para sandi masalah sandi di nara. Ngerti juga. Doa-doa sekaya tidak dalam Al-Quran merangkan Rabbana zalamna anfusana, doa Nabi Allah Adam, doa la ilaha illallah subhanaka inna kunna minaz zalimin, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. lagu Mursalin baun. Ya, pertanyaan. Saat terakhir dulu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, doa sainu biasa deh. Terkait dengan doa, bolehkah diganti dohirnya seperti yang biasa? Sedangkan itu Al-Quran, kenapa dirubah-rubah? Bisa apa enggak? Yang pertama. Selanjut doa apa tadi? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa siapa? Baik, jadi pertanyaan kedua terkait dengan keluar air mani tadi, tidak ada disinggung tadi. Bagaimana hukumnya kalau mimpi sehingga keluar air mani, ya kan? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Silakan dijawab terkait dengan doa yang pertama. Terkait masalah doa, sebenarnya sudah clear di dalam materi kajian tanya jawab pada hari-hari yang lalu. Di dalam Al-Quran ada doa-doa yang kalau diterjemahkan doa itu mengandung permintaan khusus untuk orang yang berdoa itu sendiri. Di dalam Al-Quran juga ada doa-doa yang bermakna permintaan untuk banyak orang. Seperti tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini adalah doanya Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan. Tatkala selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus selalu membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, dan Tuhan melainkan Engkau wahai Allah. Subhanaka, sesungguhnya Engkau Maha Suci. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini benar-benar telah menzalimi diriku sendiri. Nah, tatkala kita bilang subhanaka inni kuntu, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang telah menzalimi diriku sendiri. Dalam doa yang lain juga dalam Al-Quran ada seperti doanya Nabi Adam alaihissalam. Doanya Nabi Adam tidak bertujuan untuk mendoakan dirinya sendiri, tapi mendoakan orang yang lain juga dengan menggunakan dhamir nahnu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Andai kata Engkau wahai Allah tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sebenarnya kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Dua contoh ini ada yang mengandung aku, ada yang mengandung kami. Pertanyaannya adalah tatkala kita berdoa kemudian jadi imam, makmum akan mengaminkan, namun doa yang akan dipakai adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berarti dia mendoakan dirinya sendiri, Pak Imam.
Bolehkah andai kata karena posisi imam, menjadi imam, berdoa dengan berjamaah, mendoakan orang lain juga diganti dengan subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ini kuntu dirubah menjadi inna kunna. Sesungguhnya aku diganti menjadi sesungguhnya kami. Bolehkah itu padahal itu Al-Qur'an? Katanya para alim ulama, kalau kita di dalam hati kita membaca ayat Al-Quran tadi hanya kita niatkan dalam bentuk doa, bukan berniat untuk mengganti lafaz Al-Quran, niatnya satu cuma untuk berdoa, maka tidak ada masalah, boleh hukumnya. Tapi kalau ada niat ingin merubah Al-Quran, subhanaka inni kuntu, kemudian dia niatkan dalam hatinya akan merubah Al-Quran, baru di situ timbul masalah berdosa. Baik. Siapa? Rabbana la tuzigh qulubana. Nanti dijawab masalah itu ya. Kalau siapa nanti dicari. Pertanyaan kedua secara singkat saja. Baik. Yang kedua, permasalahan tentang tatkala seseorang mimpi bangun-bangunnya tiba-tiba di celananya buat bulu lombok, keluar air mani, ngasal-ngasal, ini kan tindok kenyeluk bulan suci Ramadan, ngasal-ngasal tinjok gara-gara wanyak selana wah basah, periksa-periksa bulu lombok pina. Isi apa? Si air mani. Bagaimana hukum puasanya? Batalkah puasanya atau tidak? Kalau masalah mimpi, segala seseorang bermimpi di siang hari bulan suci Ramadan, kemudian keluar air maninya, puasa seseorang itu tidak dihukumi batal, tetapi sah hukumnya. Kenapa? Karena dia tidak sengaja nanti ngimpi, tidak sengaja ngimpi, tidak sengaja sebulan, tinduk tak sengaja tinduk, lagi sebulan aimanin, mimpi tidak sengaja berniat mimpi sebulan aimanin deh. Ini yang jadi alasan kenapa tidak membatalkan puasa. Baik, itu aja. Jawaban dari pertanyaan tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah bisa melanjutkan dengan masih pembahasan Masalah sedikit ciuman tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma barik lana fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.